Hai semuanya, selamat datang kembali di Course Programming Golang. Setelah menginstal WSL 2 dan menginstal Ubuntu, sekarang kita akan mencoba perintah-perintah yang biasa digunakan di Linux, supaya kita membiasakan menggunakan Linux. Perintah pertama itu adalah pwd. Pwd ini adalah perintah untuk mencetak lokasi kita saat ini ada berada. Jadi kalau kita masuk ke sebuah folder, kita pindah ke folder lain, kemudian kita lupa, kita bisa mengetik pwd. Jadi contohnya seperti ini. Kita ketik pwd, kemudian kita tekan enter, maka kita akan melihat di mana sekarang posisi kita berada. Secara default, memang posisi kita berada di /home/nama user. Itu adalah home-nya kita di Linux. Perintah kedua, yaitu adalah ls. ls ini adalah perintah untuk melihat di tempat saat ini ada directory atau folder dan file apa. Jadi ls ini kita butuhkan untuk mengetahui kira-kira ada nggak file yang kita cari di sini. Biasanya seperti itu. Di sini kita ketik ls, kemudian kita lihat, oh belum ada apa-apa, kosong. Kalau di tempat lain kita coba, kita ketik ls, maka akan tampil folder dan file-file yang ada di tempat itu. Perintah ketiga adalah cd, atau change directory. Perintah ini adalah perintah untuk masuk ke sebuah folder atau pindah ke folder lain. Nah, tadi sudah sekalian dilihat ya, gimana menggunakan cd. Jadi, kita ls dulu, kita lihat. Oh, di sini ada folder nama, kemudian kita cd nama. Nah, jadi kita sekarang sudah masuk di tempat ini. Sudah kembali ke tempat ini. Jadi tadi kita menggunakan cd. Kemudian ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah touch. Ini digunakan untuk membuat sebuah file baru. Cara menggunakannya adalah touch, kemudian di sini kita tulis nama file. Jadi touch spasi nama file. Contoh, di sini kita misalnya ingin membuat file misalnya readme. Gitu. Kita ketiknya touch readme.md gitu misalnya. Selesai, kemudian kita coba cek apakah file itu sudah ada menggunakan ls. Oke, filenya sudah ada ya, jadi touch-nya sudah berhasil. Jadi ada sebuah file readme.md dan masih kosong, belum isi apa-apa. Itu tadi untuk membuat file, bagaimana kalau kita membuat sebuah directory. Directory kita bisa menggunakan perintah mkdir, jadi cara menggunakannya adalah mkdir spasi nama directory-nya. Ini kita gunakan untuk membuat sebuah folder baru, jadi hanya satu tingkat. Jadi misalnya kalau kita membuat sebuah folder yang ada di dalam folder lain, kita bisa menambahkan minp. Jadi mkdir spasi minp spasi nama folder / nama folder di dalamnya. Kita akan coba. Kita coba membuat sebuah folder namanya Golang gitu ya. Kemudian kita cek. Oke, sudah ada folder Golang di sini. Tapi kalau kita mencoba membuat folder bertingkat, misalnya Golang/development. Kita lihat. Ini bisa, karena folder Golang sudah ada. Tapi bagaimana kalau kita membuat dengan folder yang belum ada? Nah, kalau kita langsung membuat menggunakan folder yang tidak ada, kita nggak bisa membuatnya secara langsung. Gitu. Jadi kita kalau ingin membuat folder yang belum ada, kemudian ada folder lagi di dalam folder yang belum ada itu, kita bisa menggunakan minp. Prosesnya seperti ini. Mkdir, minp, nama folder pertama, kemudian nama folder yang ada di dalam.
Kalau kita ls, kita akan lihat, oh sudah ada folder programming. Kemudian kita lihat, kita masuk ke dalam folder programming, kita lihat ada folder apa di sini, ada folder development. Jadi prosesnya tadi sudah berhasil membuat folder bertingkat. Oh iya, kalau teman-teman ingin membersihkan layar terminalnya, teman-teman bisa menggunakan perintah clear. Ini penting banget nih. Perintah selanjutnya yang bisa kita pelajari adalah cp. cp ini adalah perintah untuk menyalin sebuah file. Jadi copy. cp itu adalah singkatan dari copy. Jadi misalnya di sini kita punya sebuah file readme, kemudian kita ingin copy. Biasanya sekalian mengcopy, kita akan sekalian memberi namanya. Jadi misalnya kita copy readme, kemudian kita ganti menjadi fixme. Oke, sudah berhasil, kita cek dengan ls. Nah, sekarang readme-nya sudah disalin menjadi fixme. Nah, ini kalau menyalin. Bagaimana kalau kita menyalin folder? Folder, kita misalnya menyalin golang ini ya. Kita cp, golang menjadi golang 2 gitu ya. Nah, kalau kita mencoba melakukan copy pada directory, biasanya akan langsung gagal. Jadi, untuk melakukan copy pada directory, kita perlu menambahkan -r setelah cp. Jadi, prosesnya adalah cp, -r, nama folder yang kita akan copy, atau nama direktorinya, kemudian nama direktori barunya. Oke, ini kita sudah berhasil mengcopy directory. Perintah selanjutnya adalah mv atau move. Ini adalah perintah untuk memindahkan file atau directory ke tempat lain. Kita menggunakan mv mirip seperti cp. Jadi mv nama yang lama, kemudian kita mau pindahkan nama yang baru. Misalnya editme. Kita cek dengan ls. Nah, jadi mv ini bekerjanya seperti cut. Ya. Jadi kita copy, kemudian paste. Kita cut, kemudian kita paste. Jadi dia berubah namanya. Jadi seperti rename juga ya. Jadi ya. Perintah selanjutnya adalah rm. rm ini kita gunakan untuk menghapus file. Ini adalah singkatan dari remove. Jadi kalau misalnya kita ingin meremove file, kita gunakan rm spasi nama file. Tapi kalau meremove directory, kita menggunakan -r setelah rm-nya. Kita coba ya. rm editme. Kita ls lagi. Sekarang sudah hilang editme. Jadi sudah terhapus. Bagaimana kalau kita menghapus folder golang 2? Nah, prosesnya akan gagal karena kita tidak menggunakan -r. Jadi supaya berhasil, kita tambahkan -r. Kita lihat lagi. Oke. Jadi golang 2 sekarang sudah dihapus. Perintah selanjutnya adalah which. Which ini adalah cara untuk kita mengetahui program ini lokasinya ada di mana. Jadi beberapa program yang nanti akan kita gunakan, kadang-kadang kita ingin tahu di mana sih lokasinya. Kita bisa menggunakan which. Jadi cara penggunakannya which spasi nama program. Contoh which seperti ini. Misalnya kita ingin mencari di mana lokasi program bash. Program bash ini adalah program terminal bawaan Linux. Jadi kita ketik which spasi bash. Maka dia akan mencetak lokasi bash ada di mana.
Tapi bisa juga kita menggunakan which, tapi programnya belum ada, gitu ya. Kalau kita coba misalnya which go, maka dia nggak akan nampilin apapun. Itu tandanya programnya tidak ada. Gitu. Selain itu ada sudo. Sudo ini adalah perintah yang kita tambahkan sebelum perintah lain di depan. Jadi dengan sudo kita akan menjalankan perintah tersebut sebagai root user. Atau kadang-kadang mungkin teman-teman tahu sebagai administrator. Jadi kalau kita menggunakan sudo spasi perintah, nanti perintah itu akan jalankan sebagai root user atau administrator. Contohnya, kita misalnya melakukan remove gitu ya, pada fixme.md. Nah, ketika pertama kali menggunakan perintah sudo, kita akan diminta memasukkan password. Jadi password kita masukkan, sama seperti ketika di awal kita mengatur password, ketika kita mengetik password memang tidak akan terlihat. Jadi ketik seperti biasa, kemudian tekan enter, maka kalau passwordnya benar, prosesnya akan selesai. Nah, fixme sudah dihapus. Mungkin belum kelihatan ya bagaimana bedanya RM biasa dengan RM yang menggunakan sudo. Tapi nanti sudo akan banyak gunanya ketika misalnya kita ingin menambah sebuah file baru di lokasi yang terbatas aksesnya. Jadi kita butuh akses administrator, kita tambahkan sudo di depan perintahnya. Nah, itu kira-kira beberapa perintah yang akan banyak kita gunakan selama menggunakan Linux. Nah, kita lanjut ke path. Path ini adalah lokasi. Jadi ketika kita ingin pindah ke sebuah direktori, atau kita ingin membuat sebuah file baru di direktori tertentu, kita akan berurusan dengan path ini. Path ini kita gunakan di beberapa perintah seperti cd, rm, mv, cp, dan macam-macam. Path sendiri itu di Linux ada dua, ada path relatif, ada path absolute. Relatif ini adalah lokasi tempat, apakah itu directory file, kita lihat dari lokasi kita saat ini. Jadi kalau kita analogikan sebagai mencari alamat rumah, lokasi relatif ini adalah lokasi rumah kita, kemudian kita ingin pindah 2 rumah dari rumah kita. Ini adalah lokasi relatif. Jadi dari rumah kita pindah 2 rumah. Itu adalah lokasi relatif. Bagaimana dengan lokasi absolut? Lokasi absolut adalah lokasi lengkap. Jadi kita tidak melihat dari lokasi kita berada saat ini, tapi kita menggunakan alamat lengkap. Misalnya jalan apa, terus ada di kabupaten apa, terus kode posnya berapa. Itu adalah lokasi lengkapnya. Jadi kita tidak peduli lokasi kita berada saat ini. Kapan kita menggunakan path relatif, kapan kita menggunakan path yang absolut? Sesuai kebutuhan. Jadi ketika memang kita ingin pindah dari folder ini ke folder lain, tapi lokasinya dekat, kita bisa menggunakan relatif. Jadi yang kita ketik lebih singkat. Tapi kalau kita menggunakan absolut akan lebih panjang. Jadi biasanya absolut kita gunakan untuk membuat file, menghapus file, memindahkan file, atau pindah ke lokasi yang jauh dari tempat saat ini. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin pindah dari lokasi saat ini. Lokasi kita saat ini ada di home, nama. Untuk pindah dari tempat ini, kita menggunakan titik 2. Jadi cd spasi titik 2, artinya kita naik 1 tingkat dari folder saat ini. Kalau kita pwd, kita sudah naik 1 tingkat. Kalau kita cd lagi, kita naik 1 tingkat lagi. Naik 1 tingkat. Jadi kalau kita mau masuk ke folder tadi pun, kita bisa menggunakan relative path. Jadi untuk menggunakan relative path, kita bisa menggunakan titik slash.
Titik slash artinya dari tempat saat ini. Kalau titik 2 artinya pindah satu level, naik satu level, titik ini artinya tempat saat ini. Jadi dari titik ini, dari tempat saat ini, kita mau masuk ke home. Kemudian dari home, kita mau masuk ke folder nama. Seperti itu. Itu adalah relative path. Tapi kalau kita menggunakan absolute, karakter yang kita gunakan paling pertama adalah slash. Jadi slash ini adalah lokasi paling tinggi di Linux. Jadi kalau kita sudah menggunakan slash di depan, ini artinya kita akan menggunakan kita akan menggunakan absolute path. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman tadi sudah melihat beberapa karakter spesial yang kita gunakan, itu ada titik untuk relative path, dan titik-titik untuk path naik satu level dari lokasi saat ini. Terus teman-teman juga sudah lihat tadi ada slash. Slash ini adalah biasanya digunakan untuk absolute path. Nah, yang belum teman-teman lihat tadi adalah simbol ini. Simbol ini namanya tilde, posisinya ada di sebelah kiri angka 1 kalau di keyboard. Jadi, simbol tilde ini artinya adalah lokasi home. Lokasi home-nya kita ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke terminal, nah direktori nama ini adalah direktori home teman-teman. Jadi ketika teman-teman masukkan perintah cd tilde, ini akan otomatis masuk ke /home/nama teman-teman. Jadi nama ini diketahuinya dari user yang saat ini aktif di Ubuntu. Jadi kalau teman-teman misalnya pindah ke suatu lokasi, kemudian teman-teman ingin balik ke home, teman-teman bisa ketik cd/home/nama, ini menggunakan absolute path, atau versi singkatnya, teman-teman bisa menggunakan cd tilde tadi. Jadi kita contohkan, kita pindah ke lokasi tertinggi, kemudian kita cd spasi tilde. Oke, otomatis kita akan masuk ke lokasi home. Nah, itu adalah simbol-simbol khusus yang akan digunakan dalam path, dan simbol-simbol ini bisa digabung dengan alamat lain. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita tahu di home kita ada Golang dan programming, kita mau masuk ke folder itu, kita bisa menggunakan cd tilde/golang atau cd tilde/programming. Jadi simbol-simbol ini tidak hanya kita gunakan sendiri, tapi bisa kita gabung dengan alamat lain. Jadi kita bisa membangun path lengkap menggunakan simbol-simbol ini. Jadi kalau kita menulis cd tilde, berarti maksud kita adalah mau masuk ke sebuah direktori relatifnya dari home. Atau kalau titik, artinya relatif dari lokasi saat ini. Kalau titik-titik, artinya dari lokasi di atas direktori ini. Sedangkan kalau kita butuh absolute path, kita cukup menambahkan slash, kemudian alamat lengkapnya. Apakah /home/nama, apakah /mnt/bla bla bla, sesuai kebutuhan. Nah, itu path-path yang akan kira-kira kita gunakan selama melakukan development dengan Linux. Teman-teman sekarang mungkin belum terbiasa menggunakan, tapi pelan-pelan pasti akan terbiasa. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan kita akan mulai dengan instalasi yang lain di video selanjutnya.